Halo teman-teman, ketemu lagi di Miki Little Pastry di Taste Baking bersama Miki. Hari ini aku akan membahas mengenai cara membuat menu gorengan yang renyah. Nah, kita ngomong aja menu gorengan. Kalau kemarin-kemarin kan kita sudah sempat bahas bikin cake, bikin roti, bikin cookies. Hari ini kita mulai masuk ke menu gorengan dulu. Jadi siapa sih yang nggak suka menu-menu gorengan? Biasanya menu gorengan ini bisa untuk snack, bisa juga untuk makanan pendamping nasi ya, atau pendamping kentang. Contohnya seperti ayam goreng yang crispy luarnya itu. Kemudian bisa juga ikan goreng crispy. Kemudian menu-menu lain seperti mungkin pastel, lumpia, atau menu apapun yang istilahnya teman-teman biasa ketemui di sekitar. Bahkan yang seperti keripik-keripik itu kan juga gorengan juga. Cuman kelihatannya seperti kering, padahal itu gorengan. Nah, intinya untuk dasarnya dulu lah, bukan intinya, dasarnya dulu. Kalau patokan utama untuk membuat gorengan biar kering, yang pertama itu yang pasti dari cara menggorengnya. Jadi cara menggoreng, kan ini udah pasti gorengan digoreng dengan minyak. Cara yang pasti adalah suhunya dulu. Jadi suhu usahakan sesuai. Jadi kita gorengnya itu kalau makanan secara umum paling banyak itu di sekitar suhu 160 sampai 180. Kalau misal seperti ayam goreng, ikan goreng, pastel, kalau aku pribadi aku paling sering pakai di sekitar kisaran suhu 170 sampai 180. Kenapa? Karena ya itu memang setelah berkali-kali percobaan ya, suhu di sekitar kisaran 170 sampai 180 itu dia menggoreng yang paling maksimal. Maksimal ini dalam artian gorengan ini bisa matang, bisa kering, bisa crispy juga. Nah, apa aja sih sebenarnya? Jadi dari proses goreng ini pada dasarnya itu proses pemasakan dengan minyak yang dipanaskan. Jadi kalau teman-teman biasanya bikin di oven itu kan pemanasan dengan istilahnya dengan udara panas ya. Jadi kering. Sedangkan kalau minyak ini dia dari basah pemanasan secara basah, tapi bukan yang kukus ya. Kukus kan juga uap-uap basah. Tapi kalau goreng itu dengan yang istilahnya basah yang kena panas langsung lah makanannya. Biasanya untuk makanan-makanan yang crispy-crispy seperti ini itu paling sering adalah menu-menu yang mengandung tepung. Kalau kita ngomong secara umum ya, biarpun mungkin yang kalau pastel, kemudian goreng-gorengan, kemudian ayam goreng itu rata-rata yang bisa crispy itu yang dibalut tepung. Jadi intinya yang bikin crispy-nya itu karena ada kandungan tepung itu. Bahkan kalau mungkin yang suka kayak kulit surga, istilahnya yang kulit ayam kemudian dibumbui terus digoreng. Biasanya yang kalau dari sepengalamanku untuk bikin kulit seperti itu setidaknya dilumuri sedikit terigu atau tepung. Jadi buat ngelapis, jadi dia bisa ngikat kulitnya dan bisa bentuk lapisan crispy-nya tadi. Itu ciri utamanya dari tepungnya. Jadi prosesnya dalam penggorengan ini biar dia bisa renyah, itu prinsip dasarnya itu membuang kadar air yang terjebak di dalam makanan. Semisal nih ayam goreng tepung. Nah, tepungnya ini kan kita campur biasanya ada sedikit airnya untuk menggumpalkan adonan. Nah, gumpalan itu yang sudah terbentuk mengikat, itu kan kita pegang itu masih agak basah, lembab-lembab, dan dia seperti embuk-embuk kalau belum digoreng. Nah, setelah digoreng, dia itu istilahnya kayak setelah padat, kemudian dikeringkan. Kalau dikeringkan, kadar air semakin kecil, otomatis makanan teman-teman akan jadi lebih crispy. Jadi prinsipnya, biar renyah itu menghilangkan kadar air di makanan teman-teman. Nah, caranya gimana? Jadi bikin crispy itu bisa dua macam. Ini kita ngomong dulu secara umum dari secara cara penggorengan dulu ya. Jadi kalau dari secara penggorengan bisa, kan ini proses pemanasan.
teman-teman pasti udah tahu. Jadi semakin lama proses pemanasan terjadi, kelembapan yang ditarik keluar dari makanan itu akan semakin banyak, otomatis jadi semakin kering. Jadi yang faktor pertama itu adalah lamanya waktu penggorengan. Kalau teman-teman perhatikan, semakin lama teman-teman menggoreng, waktu penggorengannya semakin lama, otomatis hasil gorengan teman-teman pasti jadi lebih crispy. Tapi perhatikan juga, tiap adonan ini ya, khususnya yang bertepung, biasanya kan ada kandungan gulanya. Itu gula berjalan dengan waktu, kalau ada pemanasan, dia nanti akan muncul karamelisasi yang membentuk warna coklat di gorengan teman-teman. Jadi masalah waktu memang semakin lama dia semakin kering. Tapi perhatikan juga, kalau terlalu lama, istilahnya pemanasannya itu berlebihan, nanti efeknya gorengan teman-teman, kulit atau apapun lah yang teman-teman goreng akan warnanya terlalu coklat. Nah, opsi kedua yang bisa dilakukan selain dari waktu tadi, oh ya, kalau waktu tadi aku tambahin sedikit, biasanya teman-teman ada yang mengakalin, jadi suhunya nggak pakai yang di 170, 180, tapi diturunkan sedikit ke 160. Bisa nggak? Bisa, tapi biasanya kalau misal suhunya terlalu rendah, teman-teman harus hati-hati, karena kalau suhu terlalu rendah, nanti istilahnya minyak itu lebih mudah menyerap ke dalam adonan teman-teman. Jadi adonan teman-teman kalau suhunya terlalu rendah, itu biasanya minyaknya terlalu banyak, jadi dimakan ini memang di luar crispy, tapi kalau di waktu dikunyah, dirasain di bagian dalam itu ada sedikit-sedikit perasaan berminyak. Jadi mungkin itu hati-hati. Itu dari secara waktu ya. Kemudian yang kedua itu proses gorengnya 2 kali. Jadi kalau teman-teman sempat nonton videoku yang bikin cookies dengan sistem panggang 2 kali, ini prinsipnya bisa dibilang hampir ya, bisa dibilang mirip. Jadi kalau yang pertama, tapi yang membedakan ya ini ada sedikit beda. Kalau di gorengan 2 kali, goreng pertama itu biasanya teman-teman nggak perlu sampai terlalu coklat. Jadi agak gimana ya, agak pucat lah. Agak pucat, mulai sedikit kuning, ada tipis kecoklatan. Itu untuk membentuk teksturnya dulu, dan kelembapan sebagian memang sudah terbuang melalui proses goreng pertama. Nah, selanjutnya teman-teman bisa tiriskan, angkat. Angkat ini tujuannya biar minyak yang di makanan ya, itu menetes dulu. Teman-teman tiriskan itu minimal cukup sebentar aja sih, cuman 30 detik aja. Ditiriskan selama 30 detik, itu kan suhu dari makanan teman-teman itu akan turun. Dia otomatis waktu diangkat ini dia juga melepaskan kelembapan. Jadi kelembapan dilepaskan juga, suhunya mulai turun. Dia seperti secara tekstur ya, kulit adonan teman-teman ini mulai pelan-pelan kayak menutup pori-porinya lagi. Waktu digoreng basah kan pori-porinya terbuka lebih banyak. Waktu diangkat pertama ini seperti sedikit tertutup, dan sebagian udah terlepas kelembapan. Nah, kalau sudah ditiriskan sekitar 30 detik, kan suhu minyak teman-teman ini dibiarkan dia nanti mulai perlahan naik. Nah, kenapa perlahan naik? Kita mundur sedikit. Jadi, kalau suhu teman-teman pertama set di suhu 170, 180, biasanya setelah makanan masuk, suhunya pasti akan turun. Jadi, bisa turun ke 160, 170. Itu pasti, jadi penggorengan di suhu seperti itu. Nah, waktu lama, kalau teman-teman nggak sambil main api, biasanya suhunya akan terjaga nggak terlalu tinggi. Tapi kalau teman-teman main di panas, makanya kalau di fryer biasanya ada otomatisnya, itu untuk jaga. Itu suhunya kan cukup terjaga tuh, sekitar 170, 180. Saat teman-teman tiriskan dulu, suhu makanannya turun, suhu minyaknya, ini khususnya yang goreng manual ya, bukan pakai di fryer. Itu suhu minyaknya akan perlahan naik lagi ke suhu ideal, ke 170, 180. Nah, waktu teman-teman masukkan lagi gorengan tadi yang ibaratnya sudah setengah kering, itu
waktu suhu si makanan sudah turun, ketemu minyaknya yang sudah panas lagi, dia seperti dimasukkan ini kelembapan seperti didorong keluar lagi. Jadi waktu dimasukkan langsung ces gitu lagi keluar bui-buinya di sekitarnya keluar lagi. Nah, itu kelembapan yang didorong keluar. Makanya diakalin 2 kali, cuman biasanya kalau yang gorengan kedua jangan terlalu lama, jadi sambil diaduk dilihat, biasanya coklatnya akan lebih cepat dibandingkan penggorengan pertama. Jadi teman-teman tuang, sereng kan keluar ces semua ya, teman-teman sambil aduk, dilihat kalau sudah langsung tiriskan lagi. Itu biasanya proses goreng kedua ini nggak lama, itu bisa membantu gorengan teman-teman lebih crispy. Khususnya ini kalau misal goreng yang seperti bikin, kalau di Surabaya itu bilangnya ote-ote, tapi kalau di beberapa kota lain bilangnya bakwan sayur, bakwan udang. Nah, teman-teman tahu lah ya, yang istilahnya ote-ote bilangnya gimana ya, adonan tepung, bagian dalamnya itu ada sayur, ada daging-dagingan juga, kadang dicampurin apapun lah, kemudian digoreng. Itu seperti itu. Kalau teman-teman, kalau seperti adonan itu, kalau digoreng pertama, dia kan lembek semua. Tapi kalau digoreng 2 kali, dia akan membentuk lapisan luar crispy. Nah, itu salah satu pengaruhnya kalau teman-teman pakai penggorengan 2 kali. Jadi, penggorengan 2 kali ini dia bisa ngelapisi bentuk lapisan luar yang crispy tadi. Tapi, apakah cuman itu? Apa cuman dari cara penggorengan? Enggak juga. Untuk makanan gorengan, untuk membuat gorengan yang renyah, itu selain dari cara menggorengnya juga dipengaruhi dari apa yang kita goreng. Jadi, apa isian yang kita goreng. Semisal nih, contoh paling gampang, ayam crispy atau ikan crispy, itu kan bagian dalamnya ayam, biasanya kita dari mentah, kemudian dilabur tepung, terus digoreng. Waktu kita makan aja, coba bilang ke tempat-tempat fried chicken, KFC, McD, merek apapun sebut aja, itu biasanya kulit luarnya dia kan crispy tuh, digigit keras, tapi bagian dalamnya ayamnya juicy. Termasuk juga kalau yang gorengan ikan pun juga sama, jadi luarnya crispy, dalamnya masih basah-basah. Nah, kekeringan ini bisa dipengaruhi juga dari isian tersebut. Semakin isian teman-teman ini semakin basah, kadar kelembapannya tinggi, otomatis makanan teman-teman, gorengan teman-teman ini akan butuh waktu lebih lama untuk jadi crispy. Jadi kalau menggoreng, suhunya jangan terlalu tinggi. Kenapa? Nah itu, jadi kalau terlalu tinggi, lapisan luar ini akan matang dulu. Itu kan udah mateng, lama-lama kecoklatan. Tapi untuk isian yang kelembapannya tinggi, seperti ayam, itu beresiko bagian dalamnya kurang matang. Kalau secara umum lah ya, itu kalau sekitar ayam yang aku pengalaman itu, suhu gorengnya 170, lama waktunya sekitar 13-15 menit. Itu rata-rata untuk satu potong ayam untuk penggorengan dengan istilahnya proporsi yang seimbang. Jadi nggak di wajan, nggak terlalu penuh perbandingan minyak sama ayamnya. Nah, itu pengaruh dari isian. Jadi, semakin gampangnya ya, semakin lembab bagian isian, otomatis gorengan teman-teman akan butuh waktu lebih lama untuk jadi crispy. Kenapa? Karena selain untuk mematangkan yang di bagian dalam, termasuk juga di proses pematangan bagian dalam ayamnya ini, waktu dimasak dia akan mengeluarkan kelembapan. Dan kelembapan itu seperti tahu kalau untuk si makanan gorengan biasanya dia dari dalam akan keluar ke kulit dulu. Jadi kenapa? Kalau di dalam air kelembapan ayam keluar ke kulit, otomatis kulitnya ini akan crispy-nya butuh waktu lebih lama. Karena itu, jadi perhatikan, usahakan pakai suhu yang ideal biar luarnya matang, nggak kegosongan, tapi bagian dalamnya juga matang. Nah, ini tambahan sedikit. Tadi kan kalau misal apinya kebesaran tuh aku nyebutnya, api kebesaran kan luarnya kering duluan, bagian dalam kurang matang. Kalau api kekecilan sebaliknya, efeknya apa?
Api kekecilan, kalau kecil, biasanya kan pemasakan butuh waktu lebih lama. Untuk ayam teman-teman yang di dalam, ini kan kalau dimasak lebih lama, kelembapan yang keluar juga makin banyak. Jadi, istilahnya dia waktu dimasak, keluar jusnya si ayam itu keluar. Jadinya memang keluar di luar kulitnya bagus. Warnanya cerah, tapi bisa crispy, terang. Tapi kalau teman-teman gigit, nanti ayamnya akan ikut lebih kering. Itu efeknya kalau suhu terlalu rendah. Jadi, teman-teman sesuaikan. Kemudian yang kedua, selain tadi ya isiannya, kita ngomong juga ke adonan kulitnya. Nah, adonan kulit itu sendiri, beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama itu kadar airnya dulu. Kadar air, kita kan tahu, penggorengan tadi aku sebut, kita untuk membuang kadar air sebanyak mungkin dari kulit ini, biar dia bisa crispy. Semakin tinggi kadar air di adonan teman-teman, otomatis untuk jadi crispy akan butuh waktu lebih lama dan ibaratnya lebih susah ya. Jadi bukan yang gampang. Kalau adonan yang airnya banyak, dia akan butuh kering waktu lebih panjang. Seperti itu. Atau malah dia tidak akan bisa kering sama sekali, kecuali waktu gorengnya sangat panjang. Itu yang pertama, kadar air dulu. Kemudian yang kedua, mempengaruhi juga kadar gluten. Gluten ini biasanya orang nggak perhatian kalau bikin gorengan. Sering-sering gluten kita ngomongnya waktu bikin roti atau bikin seperti cookies, cake, kan gluten pengaruh. Di gorengan gluten juga pengaruh loh. Jadi teman-teman mungkin perhatian, kalau di istilahnya ada yang produsen tepung menjual tepung khusus gorengan, biasanya proteinnya rendah. Nah, patokan kita gampangnya dari situ dulu. Nah, semakin rendah protein, otomatis si makanan gorengan teman-teman bisa kering lebih cepat. Kenapa? Karena semakin rendah protein, kalau prinsip dibikin roti ya kurang lebih sama, kan bikin adonan air campur dengan terigu. Saat kita aduk, air dan campuran terigu itu akan membentuk gluten. Semakin tinggi kadar gluten, semakin dia bisa mengikat kadar air di dalam makanan. Karena itu, kalau teman-teman pakai yang istilahnya terigu protein tinggi, itu gluten akan terbentuk lebih banyak, dan nanti gorengan teman-teman akan butuh waktu lebih lama untuk kering. Sedangkan kalau teman-teman pakai protein rendah, dia akan gluten yang terbentuk lebih sedikit. Itu nanti untuk prinsip goreng, biar dia lebih cepat kering, itu akan butuh waktu lebih cepat. Selain waktu, perbedaan gluten kadar protein terigu ini, itu juga pengaruh ke apa itu istilahnya, tekstur. Jadi tekstur, kalau teman-teman gampang ya, bandingin aja, bikin gorengan pakai protein tinggi dan protein rendah. Nggak usah ngomong sedang dulu deh, sedang kan di tengah. Kalau pakai protein tinggi dicampur, dia akan bentuk gluten lebih banyak. Tekstur yang dibentuk ini akan dia lebih kokoh, lebih keras. Jadi keriting-keritingnya bisa lebih bagus. Kemudian waktu teman-teman sajikan, taruh, itu dia nggak gampang patah. Keritingnya jadi nggak gampang hilang. Apalagi waktu teman-teman goreng, kadang di wajan kan penuh tuh. Penuh itu kalau senggol-senggolan sering istilahnya apa ya? Aku bilangnya kriwilan. Ya kayak kriuk-kriukannya lah. Itu kan gampang patah. Kalau proteinnya terlalu rendah, kalau pakai tinggi dia lebih kokoh. Nah, kalau pakai yang protein rendah tadi kan, kalau istilahnya teksturnya itu memang tidak terlalu kokoh. Tapi kalau dimakan bisa lebih ringan, digigit itu bisa terasa lebih keras. Nah, itu teman-teman bisa sesuaikan juga. Jadi, renyahnya mau lebih ke arah keras atau lebih ke arah kriuk. Biasanya kalau aku pernah tahu pengalaman dari teman-teman yang jual ayam geprek, beberapa itu karena suka, jadi kan geprek itu bakal dicampur sambal, kemudian digeprek ya, dihancurin itu, kan mau biar waktu dimakan ini teksturnya dia masih ada crispy-crispy-nya, jadi adonan si tepungnya itu nggak sampai yang sudah lampi itu apa ya, lembab, empuk seperti itu.
Jadi waktu dimakan ada tekstur ayamnya, ada tekstur crispy kulitnya. Mereka akali pakai terigu protein tinggi. Jadi waktu dimakan, biarpun sudah tercampur sambal, dia setidaknya kriuknya itu masih dapat. Jadi dimakan teksturnya masih dapat. Itu pengaruh kadar gluten. Selanjutnya masih hubungannya sama kulit. Selain kadar air dan kadar gluten atau terigunya tadi, pengaruh lainnya ada di kadar gula. Kalau gula yang teman-teman pakai biasanya dicampurkan di adonan, semakin banyak dia bisa membentuk tekstur apa istilahnya, seperti tekstur crispy kriuk sendiri dari gula. Tapi kenapa gula? Gula ini karena dia membentuk karamel. Contoh paling gampangnya itu pisang karamel. Pisang karamel yang panjang ya. Pisang madu. Pisang madu ini kan pisang yang biasanya dimasak tepung, dicampur tepung ya, kemudian digoreng lama sampai bentuknya dia agak hitam-hitam, tapi digigit itu bisa kriuk. Nah, hitamnya itu karena kadar gulanya yang tinggi. Seringkali kalau bikin pisang seperti itu, pakainya pisang model pisang raja yang kandungan gulanya cukup tinggi. Kemudian jumlah gula di adonan pun biasanya cukup banyak. Jadi bisa dapat tekstur kriuk dari karamel gula. Tapi ya itu tadi, kalau semakin tinggi gulanya, kelemahannya adalah warna dari makanan teman-teman akan lebih coklat. Jadi itu mungkin bisa sedikit diperhitungkan untuk bikin gorengan yang renyah. Lanjut, setelah isian, setelah kulit, kita akan ngomong dulu kualitas minyak. Nah, kalau digoreng, kan pengaruhnya sama minyak. Minyak kualitas yang teman-teman pakai, kualitasnya aku bilangnya minyak yang masih baru atau minyak yang bekas. Kita ngomong secara kualitas dulu. Nah, bedanya apa? Kan sama-sama bisa untuk goreng, memang bisa, tapi bedanya kalau minyak yang masih baru, dia kandungannya kan belum jenuh. Jadi untuk minyak yang masih baru, yang masih jernih dan encer, jadi tidak kental, masih bagus lah kualitasnya, itu akan menggoreng lebih cepat dan lebih efisien, karena istilahnya secara kandungan kimia dia masih bagus. Sedangkan kalau teman-teman pakai minyak bekas, seringkali kan kita nggak sadar, minyak dipanasin sama-sama encer. Tapi waktu dingin, teman-teman lihat, minyaknya kalau ditarik, dituang ini sudah mulai kental, itu tandanya minyak teman-teman sudah jenuh. Sudah jenuh ini pengaruhnya macam-macam ya. Seringkali jenuh itu paling besar karena zat cairan yang keluar dari makanan yang teman-teman goreng. Semisal, kita ngomong aja pisang goreng dulu, pisang goreng tepung. Teman-teman goreng, ada cairan dari kulit yang keluar. Cairannya ini kalau cuman air, dia menguap, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, kan ada kadar gula juga. Secara kimiawi ya, air, ada gula, kemudian ada istilahnya kandungan-kandungan lain, itu dia nggak serta-merta gampang menguap. Seringkali tercampur sama minyak, jadi itu yang bikin minyak teman-teman jadi lebih kental. Sama seperti kalau teman-teman bikin goreng ikan, goreng ayam, atau goreng ayam berbumbu, itu kan biasanya minyaknya setelah goreng itu mulai sedikit kental, itu karena memang paling sering dari cairan yang keluar dari makanannya tersebut. Jadi perhatikan kualitas minyak penting juga. Kalau selama kualitas minyaknya bagus, dia hasil gorengannya akan lebih efisien, lebih cepat. Sedangkan kalau untuk minyak yang sudah jenuh, biasanya akan butuh waktu lebih lama untuk menggoreng hingga dia renyah. Malah di beberapa kondisi nih, aku waktu iseng-iseng bikin goreng-gorengan ya, pakai minyak bekas digoreng. Memang sih ada orang bilang minyak pakai yang bekas goreng ikan nanti hasilnya lebih gurih. Ya memang sih ada kandungan garamnya yang dari ikan itu keluar, kan bikin gorengan selanjutnya lebih gurih. Tapi kandungan air juga pengaruhi. Jadi gorengan yang aku buat butuh waktu kering lebih lama, dan juga terkadang kalau teman-teman perhatikan, gorengan yang pakai minyak yang jenuh akan menyerap minyak lebih banyak. Jadi kalau waktu teman-teman
sesep pakai tisu, itu kelihatan minyaknya keluar lebih banyak. Itu secara kualitas minyak. Kemudian yang gak kalah penting dari minyak, adonannya, ukuran adonan, ukuran ayam, ukuran gorengan, ukuran yang apapun teman-teman goreng, ikut juga pengaruh. Jadi semakin besar ukuran makanan yang teman-teman goreng, otomatis dia akan butuh waktu lebih lama untuk jadi kering atau renyah. Nah, itu pengaruhnya karena tadi kita bagi lagi kadar kelembapan dari si makanan tersebut. Semakin besar kelembapan, semakin banyak, butuh waktu lebih panjang untuk mengeluarkan kelembapan sampai titik di mana makanan teman-teman bisa jadi renyah. Dan satu lagi tambahan, jenis minyak. Kalau tadi kan ngomongnya kualitasnya minyak, antara jenuh atau masih bagus. Nah, ini kita secara umum ngomong juga di jenis minyaknya. Kalau teman-teman tahu minyak secara umum memang kita ngomongnya aja yang familiar ya minyak sawit. Kalau dari jenis-jenisnya kan bisa jenis sumbernya ya. Jenis sumbernya kan bisa minyak sawit, minyak kelapa, minyak sunflower ya, sunflower seed, kemudian dari minyak ya itulah macam-macam, canola, minyak sayur segala macam. Itu masing-masing secara komposisi berbeda. Jadi secara titik panasnya pun berbeda, ideal penggorengannya pun berbeda. Tapi di sini aku akan ngomong yang minyak sawit aja karena kita di Indonesia kan pakainya minyak sawit semua nih. Sejauh ini aku belum pengalaman apa ini goreng sendiri, misal pakai sunflower seed oil atau canola oil goreng. Aku jujur belum pernah karena memang nggak familiar satu, dan kedua cost-nya cukup tinggi kalau di Indonesia karena yaitu produksinya nggak banyak. Nah, kita ngomong dulu minyak sawit dari jenisnya. Minyak sawit ini secara umum minyak goreng di pasaran merek kan yang cair kebanyakan nih. Nah, ada juga yang minyak padat. Kalau teman-teman lihat aku kemarin bikin video donat-donat kan aku selalu pakai minyak padat. Minyak padat itu bahan dasarnya sama sih, juga dari sawit. Cuman memang bentuknya dia sebelum dipanaskan itu padat seperti mentega putih. Kalau yang cair biasa kan ya cair-cair aja, kuning kayak biasa. Kalau yang minyak padat dia dari padat dulu putih dicairkan, nanti teksturnya sama jadi seperti minyak. Nah, cuman sedikit membedakan kalau masalah goreng-menggoreng, bedanya apa sih goreng pakai yang minyak sawit cair atau yang padat? Kalau misalnya pakai yang cair ini dia sistemnya menggorengnya bisa merasuk sampai ke dalam. Jadi gorengan teman-teman itu bisa kering sampai bagian dalam. Nah, kering sampai dalam ini kan otomatis kalau gorengnya luar sampai dalam, otomatis waktunya kan lebih cepat. Kalau mungkin yang butuh gorengan lebih cepat, minyak cair memang terkesan lebih cepat. Tapi kelemahannya, karena dia istilahnya minyak itu bisa menyerap sampai ke dalam, nanti saat teman-teman tiriskan, terkadang itu jumlah kandungan minyak yang terserap di dalam makanan teman-teman juga bisa sedikit lebih banyak. Itu kelebihan kekurangan dari minyak cair. Nah, kita ngomong yang kedua, minyak padat. Minyak padat ini yang biasa dipakai untuk bikin ayam fried chicken, donat. Kalau di minyak padat, sistem penggorengannya dia sedikit berbeda. Jadi waktu makanan teman-teman masukkan, dia prinsipnya seperti melapisi makanan tersebut. Yang tergoreng itu cuman khususnya bagian luar. Dia nggak nembus sampai bagian dalam sendiri. Nah, bagian dalamnya matangnya gimana? Bagian dalam matang ini ibaratnya seperti kita kukus dari dalam. Jadi luarnya diselimuti panas, di dalam ini kan ada kandungan cairan kelembapan ayam lah kita ngomongnya aja. Kelembapan itu yang dipanasin yang membuat si adonan ayam ibaratnya seperti dikukus. Kelebihannya apa? Kalau kelebihan pakai padat, teman-teman goreng, kulitnya bisa crispy tapi bagian dalam ayam moistnya lebih terjaga, jadi bisa lebih lembab. Sedangkan kelemahannya, kalau jenis minyak padat seperti ini, lebih ideal cuman untuk menggoreng
jenis-jenis gorengan yang dilapisi tepung. Misal kayak tahu isi yang ada tepungnya, tempe goreng yang ada lapisan tepungnya. Tapi kalau teman-teman pakai untuk goreng, misal apa ini namanya, tempe goreng biasa yang tempe bumbu kuning, jadi tidak ada tepungnya, dia kurang ideal karena sistemnya dia seperti melapisi tadi, itu kadang seperti di permukaan tempenya ada kayak licin-licin gimana gitu, putih. Jadi dia tidak disarankan untuk digunakan yang tanpa tepung. Jadi memang ya itulah kelebihan masing-masing. Secara harga per kilo per liter memang minyak padat sedikit lebih mahal ya. Tapi kalau secara penggunaan, kalau di rumahan sih memang cenderungnya ke minyak cair. Kalau lebih untuk jangka panjang industri, dalam artian menggoreng kerja berat, memang cenderung minyak padan akan lebih efisien. Jadi kurang lebih itu kalau untuk bikin gorengan adonan yang bisa renyah. Jadi perhatikan yang pertama sekali tadi cara menggorengnya. Kemudian selain cara menggoreng, itu adalah isiannya, seberapa basah, seberapa lembab, itu akan mempengaruhi. Kemudian yang ketiga dari adonan tepungnya sendiri, kadar air, kemudian kadar gluten, kadar gula, itu saling mempengaruhi. Kemudian setelah itu kualitas minyaknya kalau kondisinya masih bagus, dia akan bisa menggoreng lebih cepat, lebih kering. Kemudian setelah minyak itu adalah ukuran gorengannya sendiri, jadi semakin besar akan butuh waktu lebih lama. Dan yang terakhir, jenis minyak yang teman-teman pakai itu sedikit banyak juga bisa mempengaruhi hasil kekrispian adonan gorengan teman-teman. Jadi mungkin segitu aja dulu kali ini kita ngomong soal gorengan. Gorengan ini cukup menarik karena memang ya tiap hari kita ketemunya gorengan. Apalagi di Indonesia, budaya makan gorengan ini masih cukup kuat. Biarpun ya itulah plus minusnya. Kalau makan gorengan sering-sering identiknya bikin tenggorokan sakit kayak, atau bikin lebih cepat gendut kayak. Nah, itu macam-macam, itu pro kontra. Tapi kita ambil yang enak-enaknya dulu aja. Jadi ini tipsnya kalau teman-teman yang bagian jual atau suka bikin gorengan biarnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau teman-teman ada yang masih mau ditanyakan, jangan khawatir, tulis saja di komentar. Aku akan bantu jawab secepatnya. Nah, kalau misal teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe biar teman-teman nggak kelewatan tips-tips bakingku yang akan aku update tiap minggunya. Dan satu lagi, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.